mahasiswa, ketemu lagi di ibadah khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana nih kabar kalian di minggu kedua bulan Juni ini? Mungkin udah ada yang mulai sibuk mempersiapkan ujian atau sibuk menyelesaikan tugas-tugas. Pokoknya semangat terus ya buat kalian semua. Nah sekarang gue mau ngajak kalian, teman-teman yang di Bandung nih, untuk ikut ibadah secara onsite setiap hari Minggu di Pasir Koja nomor 58 pukul 11.30 siang. Jadi yuk ajak teman-teman kalian juga ya. See you on Sunday. Sebagai ucapan syukur kita, yuk kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau kalian bisa langsung scan QR Code yang tertera di layar. Saat memberi. Sekarang siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah hari ini. And enjoy the service guys. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo mahasiswa, berjumpa lagi dalam ibadah online Campus Connection. Setengah tahun sudah berjalan di tahun 2023 ini. Sebagian dari kita ada yang sudah mulai memasuki masa-masa liburan semester. Dan mungkin sebagian dari kita juga masih ada di dalam masa ujian akhir semester. Saya berdoa hikmat dan kepintaran dilimpahkan dalam kehidupan teman-teman semua dalam menghadapi masa-masa ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar satu cara lain untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Saya yakin relasi yang akrab dengan Tuhan memampukan kita untuk berjalan di dalam setiap musim kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah secara spesifik kepada setiap kami. Roh Kudus, tuntun kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tahun 2016, ada seorang anak berusia 10 tahun yang menjadi sorotan media-media di Indonesia. Nama anak tersebut adalah Arya Permana. Seorang anak berusia 10 tahun dengan bobot tubuh mencapai 192 kg. Dikatakan Arya kesulitan untuk berjalan, bahkan dia nggak bisa untuk pergi sekolah yang jaraknya sangat dekat dari rumahnya. Waktu dia berjalan kaki, dia bilang dia sesak nafas. Kondisi ini pun menyita perhatian dari publik. Dokter menyarankan untuk Arya melakukan perubahan pada pola makan dan pola kehidupannya. Akhirnya Arya dibantu oleh dokter-dokter yang ada melalui serangkaian operasi dan juga ia dibimbing oleh Aderai untuk membantunya memiliki tubuh yang kembali bugar. Pada tahun 2018, sekitar 2 tahun kemudian, berat badannya sudah mencapai 100 kg. Dan pada saat wawancara tahun 2020, berat badannya sudah mencapai 83 kg. Yang artinya Arya berhasil mengurangi sekitar 110 kg bobot tubuhnya. Dia menjaga pola makannya dan rutin berolahraga sesuai dengan arahan dari Aderai. Keluarganya pun bersyukur kalau dulu bahkan kesulitan untuk berjalan, sekarang ia sudah kembali bugar dan dengan hobinya yaitu bermain bola dan berenang. Arya pun tetap rutin melakukan olahraga, baik itu olahraga ringan di rumah setiap hari, ekstrakurikuler di sekolah, maupun berolahraga bersama dengan teman-temannya. Disiplin berolahraga membantu Arya untuk memiliki tubuh yang kembali bugar. Gak heran teman-teman, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius pun membandingkan disiplin membangun kebugaran rohani sama seperti usaha dari seseorang yang berolahraga. Yuk sama-sama kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman, dalam bahasa Yunani, kata ibadah yang digunakan di ayat 7 dan 8 ini adalah eusebeia. Dan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai godliness, yang artinya yaitu kesalehan. Agak jarang memang kita dengar kata tersebut dalam keseharian kita. Kesalehan yang antara lain diwujudkan dalam sikap kita menghormati serta menghargai Allah. Karena itu, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru yang kedua, kata eusebeia tadi sudah diterjemahkan dengan kata saleh. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8 versi terjemahan baru yang kedua. Namun, jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi teman-teman, makna kata ibadah tadi di kedua ayat yang tadi kita baca
bukan hanya dalam bentuk menyanyi, memuji Tuhan, merenungkan firman maupun berdoa. Tetapi maknanya dalam artian yang luas, yaitu termasuk kesalehan perilaku kita sehari-hari ketika kita sedang belajar, dalam kita berelasi, waktu kita bekerja, yang semuanya dilakukan dengan menghormati dan menghargai Tuhan. Tetapi tentu saja kata ibadah tadi juga mencakup pengertian ibadah secara sederhana, yaitu memberikan waktu untuk bertemu dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan perenungan firman-Nya. Hari ini kita akan coba membahas pengertian ibadah dalam konteks yang sederhana ini. Dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8, ada 3 pelajaran tentang ibadah yang disampaikan. Yang pertama teman-teman, ibadah akan menghasilkan kehidupan yang bugar. Di ayat 8, Paulus menyandingkan ibadah dengan latihan jasmani, yaitu berolahraga. Coba kita pikirkan sebentar, apa tujuan umum bagi seseorang ketika dia berolahraga? Rasanya mayoritas pasti dengan tujuan untuk memperoleh tubuh yang fit alias tubuh yang bugar. Tubuh yang kuat, bukan yang nugas semalaman langsung demam atau lembur sedikit meriang gitu. Memang ada tujuan yang lebih daripada sekedar bugar, contoh yang lebih advance, atlet yang menjadikan olahraga sebagai karirnya. Tetapi kebanyakan tujuan orang dalam berolahraga adalah untuk memperoleh kebugaran tubuh. Manfaat dari olahraga ini juga disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya tadi, sehingga di ayat 8 dia menulis, latihan jasmani terbatas gunanya. Paulus berkata bahwa latihan jasmani atau olahraga adalah berguna, hanya saja manfaatnya terbatas. Terbatas, seperti yang ia jelaskan di kalimat berikutnya, yaitu hanya bermanfaat untuk hidup kita di masa sekarang. Perlu dicatat teman-teman, walaupun hanya bermanfaat untuk hidup kita di masa sekarang, tetapi tubuh jasmani yang bugar tetaplah bermanfaat. Bayangkan, kalau tubuh kita sakit-sakitan, tentu akan sulit bagi kita untuk hidup secara produktif. Dikit-dikit meriang, dikit-dikit harus izin, dan lain-lain sebagainya. Jadi, sehat secara jasmani itu penting, walaupun dikatakan manfaatnya hanya bisa dirasakan untuk hidup kita di masa sekarang. Lebih lanjut di ayat 8 tersebut Paulus menulis, tidak demikian halnya dengan ibadah. Ibadah tidak sekedar bermanfaat bagi hidup kita di masa kini, tetapi dituliskan seperti ini teman-teman. Kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mengapa Paulus berkata seperti demikian? Sebab sesungguhnya melalui ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Kebenaran ini juga dapat kita lihat di dalam Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kalimat bahwasannya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya ini menunjukkan bahwa melalui ibadah yang di ayat ini diistilahkan sebagai puji-pujian, umat Tuhan menyediakan tempat bagi Allah untuk hadir dan berjumpa dengan mereka. Berarti melalui ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan atau relasi yang dekat dengan Tuhan ini akan sangat menentukan kebugaran kehidupan kita. Peranan ibadah bagi kebugaran hidup ini dapat kita lihat dalam kehidupan orang yang secara terus-menerus mengabaikan ibadahnya kepada Tuhan. Rasanya saya belum pernah ketemu dengan orang yang terus meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan dan kehidupan rohaninya tetap terjaga dengan baik, bugar, apalagi semakin sehat. Yang ada, orang tersebut biasanya kehidupan rohaninya berantakan, dan seiring dengan hal ini, kehidupannya pun juga menjadi berantakan. Kuliahnya berantakan, relasinya berantakan, keluarganya juga turut terdampak dan berantakan. Teman-teman, Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Itulah hidup yang fit, hidup yang bugar dan berkemenangan di masa kini. Dan hidup bahagia sampai kepada kehidupan yang akan datang. Ibadah akan menghasilkan kehidupan
yang bugar. Yang kedua, ibadah memerlukan sikap disiplin. Pada ayat yang ketujuh, Paulus menulis, latihlah dirimu beribadah. Dalam kata latihlah, ini terkandung makna yaitu bersikaplah disiplin. Itu sebabnya dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, ayat ini diterjemahkan sebagai discipline yourself for the purpose of godliness. Memang sikap disiplin seperti inilah yang harus ada dalam diri para olahragawan. Pagi latihan, siangnya istirahat sebentar, sore latihan. Mood gak mood, harus latihan. Lagi capek atau lagi gak capek, sesuai jadwal ya harus latihan. Tanpa sikap disiplin dalam berlatih, maka dia tidak akan pernah menjadi seorang juara. Sikap disiplin yang diutarakan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Disebutkan di situ ada, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Di ayat sebelumnya Rasul Paulus menggambarkan perjuangan dirinya dalam pelayanan pemberitaan Injil ini bagaikan perjuangan seorang atlet, lari dan seorang petinju. Ia berkata bahwa seperti seorang olahragawan harus melatih tubuhnya dan menguasainya. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh membiarkan tubuh kita yang mendikte tindakan-tindakan kita. Tubuh yang dikit-dikit mager, tubuh yang dikit-dikit minta makan enak terus, tubuh yang dikit-dikit pengen nge-game terus, tubuh yang dikit-dikit pengen tidur terus. Justru sebaliknya, kita yang harus mendisiplinkan tubuh kita dan mengendalikannya. Nah, kalau prinsip ini yang kita aplikasikan di dalam beribadah, maka ketika tubuh kita bilang, hari ini gak usah ibadah dulu deh, lain kali aja. Di saat itu kita harus bilang sama tubuh kita sendiri, tidak, aku harus beribadah kepada Tuhan. Coba bayangin gini teman-teman, kalau seorang atlet membiarkan tubuhnya yang menentukan apakah hari ini dia akan berlatih atau enggak. Setiap kali dia mau berlatih, badannya bilang, lain kali aja lah, saya lagi males. Besok masih sempet lah buat latihan, kejuaraannya masih 1 bulan lagi. Kira-kira apa yang terjadi sama atlet ini? Prestasinya akan baguskah? Tentu saja tidak. Bakat saja, tanpa disertai disiplin kerja keras, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Dalam beribadah, kita perlu belajar untuk menaklukkan keinginan tubuh kita yang bertentangan dengan Allah. Hei tubuh, bukan kamu yang ngatur. Itulah makna menjadi murid Kristus. Seperti yang dituliskan oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan dari Jerman yang sangat terkenal di dalam bukunya yang berjudul The Cost of Discipleship atau Harga dari Pemuridan. Bonhoeffer menuliskan sebagai berikut, when Christ calls a man, he bids him to come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia mengundang yang bersangkutan untuk datang dan mati. Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan menjadi pelaku dari kehendaknya. Untuk itu kita perlu mengalami kematian terhadap semua kehendak pribadi kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang murid Kristus. Kita bisa berkata tidak kepada kehendak sendiri. Itu pula yang disebut sebagai mendisiplinkan diri kita. Sekarang kita bisa melihat kaitan antara kata disciple dengan disiplin atau murid dengan disiplin. Saya yakin kita semua ingin menjadi murid Kristus. Oleh karena itu, kita pun perlu untuk belajar disiplin. Kerelaan untuk bayar harga atau sikap disiplin ini yang harus ada di dalam kehidupan ibadah kita. Bukankah kerelaan untuk membayar harga ini yang mewarnai ibadah yang dilakukan oleh Daniel seperti yang tercatat di Perjanjian Lama? Demi ibadahnya kepada Tuhan, Daniel rela dilemparkan ke dalam gua singa. Bukankah keberanian untuk membayar harga ini juga yang ditunjukkan oleh gereja bawah tanah di Tiongkok pada masa pemerintahan komunis dengan keras menindas mereka? Di masa itu banyak pemimpin gereja yang ditangkap dan dipenjarakan. Namun tanpa takut, para pengikut Kristus tetap datang beribadah secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah mereka. Alhasil, jumlah pengikut Kristus di Tiongkok terus berkembang. Dan menurut data Operation World, saat ini jumlah pengikut Kristus di sana diperkirakan sudah melebihi 100 juta orang. Hal ini tidak terlepas dari sikap disiplin, yaitu berani membayar harga dalam mengikut Yesus dan beribadah kepadanya. Kita yang bebas beribadah
seharusnya bisa lebih menghargai kesempatan kita untuk beribadah. Ibadah memerlukan sikap disiplin. Yang ketiga teman-teman, ibadah perlu dilakukan secara berkala dengan teratur. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8, Rasul Paulus menyandingkan ibadah dengan berlatih olahraga atau latihan jasmani. Latihan jasmani atau olahraga harus dilakukan secara berkala dan teratur. Kalau enggak akan ada dampaknya. Enggak ada dampaknya kalau berolahraga hanya setahun sekali. Walaupun setiap kali latihan, 1 tahun sekali, selalu dilakukan selama 10 jam non-stop olahraga. Hal ini enggak akan mendatangkan kebugaran bagi tubuh yang bersangkutan karena dilakukannya hanya sesekali. Demikian juga dengan ibadah teman-teman. Enggak cukup kita hanya beribadah setahun 2 kali. Enggak cukup kita hanya beribadah sebulan sekali. Lalu kita bilang dengan alasan gini, ya lebih baiklah daripada enggak sama sekali. Dan kemudian setelah itu kita merasa kita sudah melaksanakan kewajiban untuk beribadah. Teman-teman, yang butuh untuk beribadah itu kita, bukan Tuhan. Jangan dibalik. Ibadah sesekali, kalau ingat. Saya mau katakan hal ini gak akan berguna buat kebugaran rohani kita dan tidak akan menghasilkan relasi yang akrab dengan Tuhan. Gak ada tuh ceritanya 2 orang yang bersahabat yang sangat dekat, tetapi mereka hanya berkomunikasi 1 tahun 2 kali. Cuman setiap kali masing-masing sedang ulang tahun, mereka saling ngucapin dan mereka ngobrol. Selebihnya gak ada lagi komunikasi. Rasanya gak bisa dibilang mereka bersahabat sangat dekat. Berteman mungkin ya, tetapi relasi yang akrab memerlukan lebih dari itu. Kalau kita ingin kehidupan kita bertambah akrab dengan Tuhan, maka kita harus berjumpa atau berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan para tokoh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Mereka melakukan ibadah secara berkala dan teratur. Bukan setahun 2 kali, bukan sebulan sekali, bahkan bukan seminggu sekali. Tetapi setiap hari. Dalam Perjanjian Lama diantaranya yaitu di kitab Mazmur. Berulang kali disebutkan bahwa umat Tuhan dan pemazmur melakukan ibadah setiap hari. Contoh singkatnya, di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-18. Dicatat bahwa Daud mengangkat doanya kepada Tuhan 3 kali sehari. Yaitu pada pagi hari, tengah hari, dan petang hari. Hal yang serupa juga dicatat dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Dalam Perjanjian Baru, tercatat di Kisah Para Rasul 3 ayat 1, bahwa Petrus dan Yohanes berdoa di bait Allah pada petang hari. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9, dicatat Petrus berdoa pada siang hari, yaitu pada pukul 12 tengah hari. Apa yang mereka lakukan ini merupakan pola ibadah dari orang Yahudi yang mereka memang berdoa 3 kali sehari. Alkitab juga mencatat Yesus berdoa di pagi hari dan pada malam hari. Ini dicatat antara lain di Markus 1 ayat yang ke-35, Matius 14 ayat yang ke-23, dan juga Markus 6 ayat 46. Pola ibadah 3 kali sehari ini pula yang dipraktekkan oleh gereja mula-mula, yaitu pada masa awal berdirinya gereja sekitar 2000 tahun yang lampau. Hal ini dapat dibaca di dalam Didache, kitab yang ditulis di abad pertama. Didache merupakan kitab tertua yang mencatat tentang pola kehidupan para pengikut Kristus di masa itu. Di situ ditulis para pengikut Kristus melakukan ibadah harian dengan berdoa 3 kali sehari. Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah kepada Tuhan haruslah dilakukan secara berkala dengan teratur. Ya, berkala yang saya maksudkan di sini adalah setiap hari. Gak cukup seminggu sekali, apalagi setahun 2 kali. Melalui perjumpaan dengan Tuhan setiap hari di dalam ibadah pribadi kita tersebut, kita membangun keakraban dengan Tuhan. Mungkin teman-teman bertanya, apakah ibadah setiap hari ini adalah sama dengan melakukan saat teduh atau renungan harian seperti yang umumnya dilakukan banyak orang? Bukan, ibadah harian bukanlah sekedar saat teduh. Lalu apa bedanya? Orang melakukan saat teduh dengan maksud memperoleh sesuatu dari Tuhan untuk mengisi kembali kehidupan yang bersangkutan. Seperti ketika kita ngecas handphone. Jadi pusat perhatian waktu kita saat teduh adalah apa yang akan saya peroleh dari Tuhan. Sementara ibadah harian dilakukan dengan maksud memuliakan
Tuhan, mengambil waktu untuk berada bersama dengan Tuhan, serta mendengar Dia berbicara melalui ibadah kita. Memang kita mendapat manfaat dari ibadah tersebut. Namun, yang menjadi fokus dari ibadah harian bukanlah apa yang kita peroleh dari Tuhan, tetapi fokus dari ibadah harian adalah Tuhan itu sendiri, di mana kita bisa menyembah Tuhan, mengambil waktu untuk berada bersamanya, dan merenungkan firman Tuhan. Kalau teman-teman bertanya, bagaimana cara mempraktekkan itu semua? Sederhana aja. Coba lakukan ibadah harian dengan tuntunan yang ada di website www.ibadahharian.net atau aplikasi ibadah harian yang telah disediakan oleh gereja kita secara gratis yang dapat teman-teman download di HP kalian masing-masing. Dengan aplikasi ibadah harian kita dituntun untuk beribadah kepada Tuhan 3 kali setiap hari, pagi, siang, malam. Rata-rata 7 menit pagi hari, 4 menit di siang hari, dan 7 menit lagi di malam hari. Sekitar 18 menit setiap hari meluangkan waktu untuk membangun kebiasaan beribadah yang membawa kita untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Teman-teman, relasi yang akrab dengan Tuhan memampukan kita untuk berjalan di dalam setiap musim kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Hari ini Tuhan kami berdoa, berikan kami kekuatan, ajarkan kami untuk senantiasa memiliki disiplin untuk beribadah kepadamu. Kami rindu Tuhan memiliki kerohanian yang bugar, kami rindu kami punya kerohanian yang sehat agar kehidupan kami pun produktif. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, ajar kami untuk senantiasa akrab dengan Tuhan, sehingga kami bisa melalui setiap musim demi musim kehidupan kami dengan penuh kemenangan. Kami gak perlu takut dengan segala tantangan yang ada, karena kami tahu Tuhan ada dekat bersama-sama dengan kami, dan kami menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, biar ada pemulihan di tengah-tengah keluarga mereka, ada relasi antara orang tua dengan anak yang dipulihkan, ada relasi yang dipulihkan antara anak-anak dengan saudara-saudaranya, dengan kakakmu, dengan adikmu, ada relasi yang dipulihkan di tengah-tengah keluargamu, ada kecukupan yang Tuhan berikan untuk semua kebutuhanmu. Tuhan yang menjadikan semua pekerjaanmu berhasil, apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terimalah sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi seluruh kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang memiliki beban doa ataupun memerlukan konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code yang ada dan menghubungi nomor hotline yang ada, karena ada para konselor dan para pendoa yang siap membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.